Lihat tuh, ondel-ondel patung yang paling gede di Jakarta. Yang ada cuma di sini doang. Ketemu lagi. Liatin gue dong. Gue cakep nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ame Bang Maing. Sekarang Bang Maing lagi ada di daerah Kemayoran. Jelas kan tuh? Baru bener kelihatan. Baru nyureng. Panas. Bukan main. Bang Maing mau ngomong soal ondel-ondel. Ondel-ondel yang ada di Kemayoran di Jalan Bunyamin Sueb. Lihat tuh, ondel-ondel patung yang paling gede di Jakarta. Yang ada cuma di sini doang. Ondel-ondel adalah salah satu ikon kota Jakarta. Ondel-ondel dulunya itu adalah usir roh-roh jahat. Juga awalnya namanya barongan. Nah, barongan itu juga ada beberapa kata para pakar, termasuk Pak Joyo dulu pernah ngomong, ada barongan yang di Bali, ada barongan di tempat-tempat lain. Tapi kemarinnya baru dinamain ondel-ondel. Ntar kita samperin lagi. Tahun berapa patung ondel-ondel itu dibuat, dibangunnya, sama siapa? Yuk kita samperin. Sahabat Maing, sekarang saya ada pas di bawah kaki patung ondel-ondel. Nih, ada perangkat ininya tuh. Ada tulisan berkat nama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi patung ondel-ondel ini dibangun atau diresmikan tanggal 17 Januari 2014. Dan yang bikinnya pesennya dari Bantul, Yogyakarta selama 4 bulan. Nama pepatungnya Hidayat. Jadi ternyata bukan cuma orang Betawi aja yang kenal ondel-ondel. Karena pesanan patung ini juga dari Bantul, dari Jawa. Kalau kita bahas soal ondel-ondel, ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa ondel-ondel itu dibuat memang sengaja buat perayaan. Cuman buat teman-teman grup ondel-ondel yang pada nyari nafkah untuk berjalan dengan ondel-ondel, tolong jangan sembarangan ondel-ondel satu terus cuma pakai musik doang. Coba pakai, kan ada pengiringnya tuh, ada gendang, ada gong, ada kecek gitu. Jadi kita sedap lihatnya. Ini ondel-ondel udah dekil, udah nggak enak, udah sendirian. Itu coba dong disadarin. Kita juga nggak bakalan maido sih kalau memang buat cari nafkah, tapi yang enak, yang bener. Ini kan salah satu ikon Betawi, ikon Jakarta yang udah mendunia. Masa disembarangin begitu aja? Tolong nih buat para seniman-seniman grup ondel-ondel yang pada ngamen istilahnya, yang pada nyari nafkah buat pakai ondel-ondel yang jelas. Terus ingat, waktunya azan berhenti, istirahat. Kalau bisa ente pada sholat. Ini maghrib tetap jalan. Yang mana azan, yang mana bunyi musik, itu bukan contoh, itu namanya ngerusak. Tolong ntar kita bahas lagi. Nanti ada cuplikan dari para budayawan tentang ondel-ondel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yogi ini adalah salah satu ketua komunitas ondel-ondel.
saya nggak banyak ngomong, langsung tanya aja nih Bang, pendapat Abang ini yang ngamen-ngamen di jalanan itu kan nanti juga lihat apa ada yang lengkap pakai alatnya, cuman yang miris kan cuman ondel-ondel satu, bawa inian dorong satu, sampai tangan nih keluar dikit. Menurut Abang gimana sih itu? Jadi alhamdulillah nih kita komunitas Sanggar Ondel-Ondel DKI Jakarta punya anggota banyak. Nah itu pernah ketemu sama Pak Kades, itu diarahin ondel-ondel mana yang benar, mana yang kagak, mana yang ondel-ondel disebut pengemis, mana yang ondel-ondel disebut pengamen. Kemudian dibilang katanya yang disebut pengemis itu adalah mereka yang cuma menggunakan alat musik rekaman. Nah itu yang didorong sama ituan satu doang gitu, udah suaranya nguak-nguik nggak jelas gitu. Terus ondel-ondel juga cuma satu biji. Iya itu. Nanti biasa dia bertiga tuh, satu yang dorong gerobak, satu yang masuk ondel-ondel, satu yang megang kaleng. Megang kaleng, disebutnya sama anak-anak ondel-ondel ember kolekan. Ember kolekan. Tapi ada juga tuh yang lebih parah lagi. Dia cuma berdua, satu yang dorong gerobak, satu yang masuk ondel-ondelnya sambil nyodorin itu. Dan ada lagi yang lebih parah lagi, semuanya dia sendiri. Dia masuk ondel-ondel, dia dorong gerobak, sambil dia nyodorin juga. Masya Allah, itu kan malu-maluin banget Bang ya. Itu dia kan ondel-ondel salah satu ikon Jakarta gitu kan. Nah kalau di kayak gituin, itu kan jadi kita miris ya. Sekarang kalau kita nggak kasih dia itu pencariannya gitu kan, kalau kita kasih juga namanya sama aja ngebantu dia dong, ngerestuin, karena kan suka ribet. Nah itu di komunitas Bang Yogi ini ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Apa ada aturan-aturannya gitu? Iya. Jadi kita di komunitas kalau dibilang ngamen Bang. Ngamen. Ngamen maksudnya ngamen ke jalanan juga gitu. Jalanan juga. Tapi ngamen yang sesuai pakem. Nah itu yang disebut pengamen. Yang dibilang Pak Kadi sendiri harus menggunakan alat musik lengkap. Itu ada yang main tehian, tabuhan, gendang, macam-macam, kenang-kenong. Nah terus juga ondel-ondel juga sepasang. Nah terus mereka keliling datu kampung. Terus mereka biasa datu pastinya ada yang berkolekan, mereka gitu ngecek, diminta-mintain. Kita di komunitas anak-anaknya masih begitu. Kita beri ruang tuh Bang tuh sebagai ketua, saya ngizinin asal satu, jangan sekali-sekali ente ngarak cuma pakai alat musik rekaman. Itu kebetulan nih Bang Maing ngajak orang yang lahir di Betawi dan udah bertahun-tahun deh ngurusin Betawi. Nggak lain nggak bukan adalah Haji Yoyo Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu yang lagi marak dibicarain ini ondel-ondel. Nah, kita juga mungkin teman-teman juga pengen tahu nih perjalanan ondel-ondel atau apa sih yang disebut namanya gimana sih awal mulanya gitu sampai akhirnya sekarang jadi viral, ada ondel-ondel di mana-mana, ngamen tuh sono kemari gitu. Ya sebenarnya gini, ada sebab, nggak kan ada sebab tanpa akibat. Jadi ada asbabun nuzulnya awalnya bagaimana. Ketika waktu itu pemerintah DKI Jakarta mulai ada satu aturan di gubernur yang sebelumnya bahwa tidak ada mengenai kegiatan-kegiatan kebudayaan pada 2 tahun terakhir sebelumnya, maka disitulah muncul mereka mau berbuat apa, ya kan, itu satu. Terus kedua kalinya, awalan sebenarnya kenapa ondel-ondel itu keliling itu adalah ketika ada satu kelompok sanggar ondel-ondel yang ingin melatih anak buahnya. Melatih anak buahnya karena ondel-ondel ketika dipanggil oleh pemerintah umpamanya buat ngarak dari Monas sampai HI, itu kan perlu orang banyak masuk ke dalam ondel-ondel. Bergantian. Gitu ya, dan nggak mungkin itu 2 orang. Makanya diadakanlah sanggar ondel-ondel untuk melatih anak buahnya. Bisa 8 atau 10 orang, sebergantian berapa puluh meter ganti, puluh meter ganti. Itu loh. Ngap juga di dalam dia melatihlah dia keliling ke daerah-daerah kampung. Di situ ada orang yang melihat bahwa ini kesian banget nih, padahal dia bukannya mau ngamen. Dikasihlah dia uang sedikit, dikasihlah minum. Itu dilihat oleh orang lain yang bukan orang Betawi memanfaatkan. Ini adalah ladang bisnis yang bisa digunakan sebagai mata pencaharian dengan modal kecil. Ketika nggak ada orang manggil ke ruang publik,
ondel-ondel nganggur, datanglah si orang ini untuk nyewa. Itu jangan lupa tuh ditertipin ya, kalau mau ngamen ditertipin biar enak kita ngeliatnya. Sampai ketemu lagi, ame Bang Maing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.